Halo friend, jumpa lagi dengan saya Steve dari Steve Garage. Kali ini saya mau ngebahas mobil Estilo. Ini kebetulan yang punya teman baik, customer, mekanik juga. Tapi mekaniknya rada beda yang kali ini. Bukan mobil, bukan motor, tapi mekanik pesawat tempur. Kita akan bahas lengkap mobil ini, apa aja yang udah dimodifikasi, pengennya seperti apa, dan digunakan untuk apa. Jadi waktu mobil ini datang ke bengkel, kondisinya standar, mesin juga standarnya D16, terus velg juga standar. Yang ini udah diganti biarpun ini nggak ori velgnya, yang velg orinya udah ada. Semuanya standar intinya. Terus yang pemilik mobil pengen dong diganti mesin selain D-series, kira-kira apa yang budgetnya masih oke? B-series boleh, K-series juga boleh banget. Tapi ya kalau tujuannya untuk harian dan stylenya masih OEM style, kalau menurut saya B18 Type R itu sangat-sangat cocok buat mobil ini. Jadi singkat cerita, mesin dibeli, akhirnya kita bongkar, kita bangun lagi dari nol. Mulai dari piston, stang piston, kalau cam masih standar sekarang, cuman bottomnya semua udah kita ganti. Besok-besok kalau mau ganti naik spek itu bisa tinggal ganti camshaftnya aja. Selain itu, kesulitan dari membangun mobil ini karena dia mobil tua. Penyakit mobil tua itu ya salah satu, tangki bahan bakarnya suka berkarat atau keropos. Nah, waktu kita bangun mesin seperti ini itu perlu suplaian bahan bakar yang bersih. Nah, dengan begitu, kalau tangkinya karatan biasanya mau pakai filter berapa banyak juga karatnya pasti naik tuh ke injektor. Nanti tiba-tiba mobilnya batuk-batuk sendiri. Solusinya kita gantiin tangki baru, kita pesen dari luar, kita pasangin tangki baru, mobilnya sudah oke. Dan perlu diingat, ini adalah mobil harian, guys. AC perlu, power steering perlu, musik juga perlu. Jadi mobil ini sudah ada semuanya, dan proses mobil ini sekarang masih dalam tahap rayon mesin baru. Dia harus jalan sebanyak 1000 km, nanti baru kita ganti olinya. Setelah selesai proses break in, nanti dicek lagi semuanya, baru kita naikin ke dyno. Rencananya sih cukup banyak ya yang mau diganti apa aja. Nanti ECU-nya rencananya kita pakai link plug-in khusus untuk Honda. Kemungkinan setelah selesai body pun mau dicat ulang. Kita rencananya ganti warna. Interior juga rencananya mau dibuat EG. Kalau untuk spek mobil ini, kenapa si customer pengen B-series? Karena B-series itu termasuk mesin yang masih cukup terjangkau untuk saat ini, karena K-series itu udah terlalu mahal ya. Namanya juga K-series. Kalau K-series itu berarti kan depannya K ya, berarti keras, fulus. Sulit kalau masalah fulus. Jadi B-series ya cukup mumpuni, apalagi kita pakai B-seriesnya Type R, Integra Type R. Itu standarnya kalau dari pabrik Integra Type R itu udah 200 horsepower. Nah, itu udah cukup banget buat mobil ini. Apalagi untuk yang penggemar VTEC pasti nyarinya B-series, karena suara VTEC-nya berasa banget. Merdu. Merdu kayak siapa gitu yang nyanyi ya. Yang lain sementara sih masih standar ya, sementara ya. Nanti mana tahu kita upgrade. Kalau yang punya mobil bilang fulus cukup nih, gas. Ya udah kita gas dong. Tunggu apa lagi? Kopling juga udah kita ganti. Koplingnya pakai Ogura single plate. Yang punya suka lonceng-lonceng ya kita siapin aja yang lonceng-lonceng. So, karena kita masih ngebahas masalah engine, friend, kita compare deh. Apa sih yang bedain D-series sama B-series? Yang pasti D-series itu
apa ya, D series itu single cam, belum ada VTEC. Jadi memang teknologinya umum, tapi di zamannya itu dia udah pakai injeksi. Jadi Estilo dengan mesin D series itu sangat-sangat digemari lah saat itu. Pesaing terdekat mereka sih waktu itu Corolla Twin Cam. Twin Cam itu kan sudah menggunakan DHOAC layout, which is itu double overhead camshaft. Jadi camshaftnya 2. Sedangkan si Estilo itu masih menggunakan SOAC, camnya cuma 1 dan masih belum ada VTEC-nya. Kelebihan mesin B18 sendiri, RPM-nya standarnya udah bisa 9000. Tahu kalau mobil NA 9000 sih suaranya udah kayak orkestra ya, top. Apalagi ada VTEC-nya. Jadi dengan cam 2, injektor lebih besar, ada VTEC-nya, sangat-sangat merdu. Jadi kalau buat teman-teman friend-friend yang di luar itu yang main diesel, katanya diesel kenceng, coba Honda VTEC dulu. Ada suara merdunya. Rasanya berbeda. Dan juga ini masih pakai transmisi manual. Jadi kata kameramennya sih real man use 3 pedal. Tapi banyak juga real man yang pakai 2 pedals. Sekarang gearboxnya, kalau gearbox itu teknologi kan udah banyak tuh. Sekarang udah ada yang manual tapi dia pedal shift. Jadi hanya gigi 1 menggunakan kopling, sisanya udah nggak menggunakan kopling kecuali waktu kita mau stop. Kalau waktu jalan mau pergi gigi langsung aja. Teknologi ya, kembali ke teknologi tuh ujung-ujungnya pasti soal fulus. Kalau fulusnya kuat ya nggak apa-apa. Pasti friend-friend pada penasaran nih, kenapa kalau Honda mobilnya harus Estilo ya? Kenapa harganya kok nggak karuan ya? Kayak gimana ya harganya? Harganya yang biasa-biasa aja udah ada yang kepala 2, kalau yang bagus-bagus kepala 3, kepala 4. Kalau dilihat dari tren sih mobil ini bodinya sih paling cakep, tidak ketinggalan zaman. Ditambah ini Honda terakhir yang dikeluarkan oleh Honda Prospect Motor dalam bentuk 3 pintu atau hatchback lah hitungannya. Jadi dari dulu sampai sekarang pun harganya ya begitu, digoreng. Jadi friend, untuk mobil ini kaki-kaki juga kita bakal upgrade. Sementara sih udah pakai coilover 10 Flex Z. Remnya juga kita udah pakai spoon. Kebetulan spoon ini hibahan dari mobil balap jazz saya yang waktu itu bermain di ITCC Max. Tapi tulisan spoonnya udah nggak ada nih. Tulisan spoonnya udah digerinda sama Om Pit. Kalau pada kenal tuh Om Peter yang di Bintaro, digerinda sama dia. Jadi ditempelin jadi Brembo, padahal aslinya adalah spoon. Untuk interior sementara masih standar, tapi nanti bakal di-upgrade menggunakan Recaro SR3. Kesimpulannya mobil ini nanti digunakan untuk mobil harian. Harian bisa dipakai bawa nyonya jalan-jalan, bisa dipakai buat balap juga bisa. Jadi tiga-tiganya harus masuk di dalam aspek ini. Karena membangun mobil harian itu nggak gampang ya, mobil harian yang bisa dipakai di 2 dunia begitu. Oke friend, mungkin sekian dari saya. Kebetulan mobil ini juga masih dalam tahap break-in, jadi kita belum tahu nih HP-nya berapa. Tapi kondisi mesinnya yang pasti kita bangun di saya sendiri yang ngerakit mesinnya, piston juga custom, semuanya sesuai dengan spek saya, hasilnya pasti top. Oke, mungkin sekian dari saya untuk hari ini, untuk vlog kali ini. Sampai jumpa.